program-program ke depan itu semangat. Saya jadi pengen cepat-cepat nulis. Tapi berdasarkan pengalaman saya, semua program itu akan dijalankan oleh stakeholder, dinas-dinas. Karena saya sudah beberapa tahun berinteraksi dengan dinas-dinas itu, kayaknya saya nggak yakin dengan kadis-kadis yang itu untuk bisa mengimplementasikan itu. Karena mereka sekarang mengacu pada media sosial. Ketika kami ingin wawancara misalkan, kami sudah nengok ke media sosial. Padahal ketika kami tengok media sosial, itu isinya upacara apa hari Senin, kumpul-kumpul. Kemudian apa yang akan kami sampaikan ke publik bahwa kepala daerah beserta jajaran itu kerja. Itu kami kesulitan Pak Gub. Padahal kami mohon izin sama Pak Gub, tolong bantu kami untuk sama-sama mendapat pahala atas kerja-kerja Pak Gub, sehingga kami bisa menyiarkan berita-berita bermanfaat. Kalau Pak Gub amanah bisa mendapat pahala, kami juga pengen itu Pak Gub. Tolong dibantu kami, diberi akses ke dinas-dinas dan setelah mereka bahwa medsos itu hanya penunjang. Tapi kalau kami diberdayakan, kami akan bantu itu. Tapi jangan dipersalahkan kami. Ketika kami sudah coba itu, mereka tetap palang pintu. Akhirnya naluri kami sebagai jurnalis merasa tertantang. Itulah makanya akhirnya kami dianggap tidak kooperatif sama pemerintah. Padahal ada salah persepsi dari PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Mungkin di situ Pak Gub. Yes, kalau medsos atau medianya rata-rata sudah tahu, tapi saya ingin menekuk ke implementasinya itu Pak Gub. Jadi tolong minta dibantu untuk dapat pahala juga Pak Gub. Terima kasih. Assalamualaikum. Bahasa gampangnya sambat. Kenapa kerjasamanya kalah gede sama sosial media? Ini siapa lagi? Ya. Jadi intinya produknya kalau medsos itu bagi pers adalah sebagai petunjuk diverifikasi. Kalau dia produk pers, dia baru jadi berita. Jin, boleh tambah nggak Jin? Tambahin. Kalau medsos ada masalah, lu antem pakai ITE. Ya. Kalau pers ada masalah, Dewan kita Pers. punya undang-undang pers, ya kan? Mau kepala babi kayak, mau apa kayak ya, urusan ya. Ayo Jin, siapa abis ini Jin? Ya tadi ada persoalan yang mungkin Pak Gub juga butuh ya. Apa? Misalnya. Mungkin memperkuat, boleh BE1 mana BE1? Wah, ini. Oh iya, Boleh nih. nambahin. Jadi Pak Tadi Gub tuh agak gampang ngerjain apa, mengelaborasi apa yang disampaikan Yai Mirza tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga saya. Saya coba mengkritisi aja tadi. Kiai Mirza bilang bahwa partisipasi bayar pajak rendah masyarakat. Lah yang terjadi persoalan sebenarnya malah pejabat-pejabat Pemda kabupaten, yaitu pajak-pajak mobil itu setahu saya, nggak tahu ya kalau sekarang ya, data saya setahun yang lalu itu ada ribuan yang belum bayar. Jadi bagaimana bisa masyarakat mau bayar kalau pejabatnya sendiri juga seperti itu gitu. Dan itu yang kedua, coba Bang Mirza ini sekarang lagi disorot dalam artian kita ada pembanding yang luar biasa, jujur aja KDM luar biasa, kita harus akuin tuh. Nah itu juga tingkat pejabat-pejabat staf-staf itu harus proaktif ya, kita harus lihat betul yang benar-benar kebijakan-kebijakan yang langsung pro masyarakat gitu. Misalnya kayak bayar pajak, tidak perlu KTP orang lain yang kita beli mobil. Itu karena memang faktanya ada, kita bayar 200.000 kalau kita nggak punya KTP. Pertanyaannya duitnya kemana? Dan ini masih kecil, itu masih kecil. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama itu tadi soal partisipasi pejabatnya bayar pajak, yang kedua soal ada sosok yang bisa menjadi pembanding orang ini. Itu yang ketiga. Ini mungkin suara saya. Dan ini saya yakin ya dialami teman-teman. Kita ini tidak ada transportasi massal. Itu saya rasakan. Misalnya rumah saya di Sukarame. Itu tiap hari anak saya harus ke Unila, harus ke Al-Kausar, naik Gojek. Itu rata-rata bisa 70.000 satu hari itu. Saya sakit, kadang-kadang saya mikir kalau pejabat itu mikir, dia ada mobil, ada transportasi sosial yang misalnya dari Raja Basa ke arah Pajang. Jadi anak saya cukup turun di Immanuel,
di Rumah Sakit Immanuel tinggal naik Gojek paling 3.000 atau 5.000, atau saya bisa susul karena dekat gitu. Tidak langsung jauh. Dan ini juga misalnya yang rumahnya di Pohoman, bisa juga misalnya dari ke Teluk. Nah, jadi rumah-rumah yang di Pohoman, yang di BW segala macam itu bisa lebih hemat. Jadi tolong dipikirkan itu, Pak Bija. Itu betul-betul kerasa kalau saat ini yang masalah transportasi sosial tuh. Dan saya yakin banyak mobil di sub itu banyak, luar biasa. Cuman kan masalahnya tidak diberdayakan. Nah, mungkin itu aja lah suara saya. Terima kasih. Banyak yang nganggur ini di Bang Bukhari. Iya, Ya, kalau berhenti itu kayaknya ada yang nganggur berapa bis itu. Masuk Bukhari tadi kalau soal pajak tadi boleh nyontoh KDM Jawa Barat soal pajak. Itu boleh sampaikan kayaknya. Belum. Itu tadi sama Iya, tapi ini triknya. Iya. Triknya Jawa Barat itu mulai hari ini Berapa? 1 jam 10 miliar katanya ya? pajaknya semua dihapus. Jawa Barat Deddy Mulyadi bikin itu 1 jam 10 miliar dapat duit. Bukan, dia di sana pajak itu yang ini motor bodong nih. Iya. Datang tahun lalu beres, tahun ini bayar. Dan semua gitu. 1 jam dapat 10 miliar. Jadi bayar pajak tahun berlaku aja, yang lain enggak gitu. Siapa habis ini, Jun? Yang ada lagi? Nggak kedengeran. Dina kayaknya, Dina ya? Oh, enggak, ini Dina. Memang Pak. pasti lu nggak mau. Gua ada diskusi tadi, kita kerjain. Kita ngomong Dina, pasti Dina nolak. KBN ini Bang Fajar. Oh iya, Om Fajar tadi sudah mendengar pemaparan Yai Mirza sebagai salah satu. Ini beliau yang ngajarin saya ngetik nih, nggak bohong nih. Gua ngetik, dia yang ngajarin dulu, kena marah gue aja. Coba ada apa ke Yai Mirza? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gubernur, Yai Mirza, Kepala BPKAD, Pak Anang, Pak Kadis Kominfo, dan sahabat-sahabat semua. Kita bangga memiliki gubernur yang sangat potensial, punya gerakan-gerakan yang terukur, terutama di dalam konteks yang sekarang, walaupun itu bukan menjadi prioritas saat ini adalah perbaikan jalan karena kondisi akan lebaran. Ini sangat membantu bagi masyarakat, tetapi mungkin perlu juga satu hal yang perlu dipahami oleh Pak Gubernur, terutama jajaran birokrasi, bahwa kalau media memberikan kritik atau saran itu pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki, Pak, bukan menyalahkan. Pemahaman ini dulu yang saya ingin kita satukan, karena itu tadi yang dialami kawan-kawan ini kan, begitu mau datang nanti tidak dianggap dan lain sebagainya. Kita tidak ingin itu terjadi. Persoalan pembangunan jalan sekarang ini, Pak Gubernur, yang setengah bagus, saya tidak ingin kedepannya akan menjadi persoalan. Kita memahami bahwa ada regulasi yang menentukan penentuan pelaksana pekerjaan. Dalam kesempatan ini kita ingin semua transparan. Bagaimana pola penunjukan pelaksana pekerjaan itu? Kenapa ini kita pertanyakan? Karena kita tidak ingin perlakuan baik, niat baik ini akan bermasalah ke depannya karena ada regulasi yang standar. Kalau dikatakan ini darurat dan lain sebagainya, kedaruratan yang seperti apa dan sebagainya. Kenapa dari awal kita ingin sampaikan? Karena tidak ingin sekian kegiatan ini akan bermasalah nantinya, Pak Gubernur. Karena kita tahu setiap tahun anggaran, katakanlah gitu, selalu saja banyak pengembalian kerugian negara yang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, kita tidak ingin sekarang ini yang sedang dilakukan Pak Gubernur sekarang ini akan bermasalah ke depannya. Itu saja ingin. Yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin tahu kenapa di tahun anggaran 2026 pendapatan diturunkan. Di anggaran 2025 ini pendapatan itu hanya berbeda sekitar 30 miliar dari realisasi 2004, di 7,459 menjadi 7,489. Di pendapatan tahun 2026 Pak Gubernur menurunkannya menjadi 6,82, artinya turun 600 miliar. Nah, kenapa kok justru diturunkan? Sementara di satu sisi begitu banyak program yang akan Pak Gubernur lakukan yang tentu ini membutuhkan dana besar.
Itu saja, walaupun saya paham bahwa akan ada regulasi-regulasi lain akan dilakukan, tetapi saya ingin hanya mengingatkan bahwa jangan sampai program perbaikan jalan ini bermasalah, karena rata-rata kan di atas ketentuan PL itu Pak. Itu tolong dijelaskan supaya masyarakat juga paham, supaya besok lusa tidak menjadi jebakan-jebakan dalam pelaksanaan pembangunan. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Gubernur, kalau pernah baca berita bedah anggaran bisa ya, itu ini Lampung bikinnya dari sebelum dilantik. Ya kan, yang mana yang bisa diakalin gitu kan, aku pernah baca pariwisata mana yang mau dibuang katanya gitu kan. Dan itu satu kantor sama Airmall. Masih ya betul. Jadi kalau kelar sama Pajar, Airmall sama Lampung kelar. Terus ada lagi request apa gitu katanya. Kita nggak jauh dari ulang tahun provinsi, bener ya? Bener ya? Baru kemarin. Berapa hari yang lalu ulang tahun provinsi? Tanggal berapa? 18 ya? 18 Maret bersamaan dengan ulang tahun Pak Gubernur. Dan ada persembahan unik dari salah satu Pemret, ketua organisasi profesi. Dan teman-teman nanti bisa menyesuaikan aja ya, kalau apa yang terjadi, ya kan? Keren ya. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu apa, karena ini kata Tika surprise, ya kan? Apa nanti kita mau Pak Gubernur siap-siap anduk ya? iya jebur kolam renang kan? Enggak ya, nggak SMA lagi kita ya. Oke, ayo silakan Om Henry. Udah nggak usah semua Yahudi banyak-banyak. Jadi kacau di depan Pak Gubernur. Sorry Pak Gubernur. Bawa ada bang. Pada yang ulang tahun Provinsi Lampung apa Pak Gubernur ini? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya lah, ditemenin sama Pak Sekda, sama Pak Kepala Bapeda. Bercanda sebenarnya nggak boleh. Happy birthday, udah di happy birthday to you. Dan bentar lagi buka. Dari pertanyaan tadi udah berapa pemret closing statement sampai buka, nanti atau kita habis buka mau lanjut mungkin Pak Gubernur. Oh bisa lagi ya? Oh ada lagi yang ngasih hadiah. Oke. Oh ini tahun ini kayaknya nanti dan. Langsung ruhui di belakang bungkus ya. Tangan dulu buat semua. Oke. Dan mungkin bisa menyesuaikan lagi karena beberapa menit lagi kita buka. Tadi ada beberapa pertanyaan mungkin mau direspon sama Pak Gubernur. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi intinya teman-teman begini. Itu tadi sebenarnya bukan masuk Udah disebut tadi ketua Bapeda. Nyolong star benar ya. Saya juga berani ya ngomong. calon sekda yang jelas. Iya loh, itu udah pastinya. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu mengkritik siapa-siapa dulu. Sekarang ini kita sama-sama buat fondasi kita masing-masing, kita bergerak untuk maju. Karena lawan kita ini bukan kita ya. Kalau kita sekarang adalah zaman. Kita mau kita bisa
ini zaman ya, zaman sudah jalan ya, kita tetap berjalan, kita harus dulu. Untuk bergerak ini harus bersatu padu, dari satu padu harus ya belajar ya, kita memang belum baik tapi kita belajar untuk baik ya, begitu. Jadi ya itu yang kita lakukan di tahun ke depan. Saya butuh sekali bantuan teman-teman dari semua instrumen, termasuk dari semua sektor. Kita akan berkolaborasi, kita akan bekerja sama, kita akan jalan bareng-bareng gitu. Jadi ya, Komisi Lampung punya kekuatan hanya 7 triliun tadi. Sebenarnya dan kenapa tadi itu RPJMD awal 6,8 ya, kira-kira ya ada hal-hal yang ya kita pengen sehat, pengen benar lah kira-kira gitu ya, kira-kira ya benernya seperti itu kita ya, harusnya seperti ini Bang, gitu, harusnya seperti ini dan ini kita akan evaluasi lagi, kita kapitalisasi supaya bagus ke depan. Tapi ya saya di RPJMD awal saya ya aslinya 78 itu didikannya segini kira-kira begitu. Itulah apa adanya kita, dan mungkin hal ini belum pernah terlihat gitu. Jadi ya keterbukaan kami pemerintah Provinsi Lampung, Pak Kadis, kita egaliter, kita terbuka, kita bersama-sama, kita tidak ada itu, kita transparan ya, kita bersama-sama. Tapi mungkin ada hal-hal yang memang secara profesional kami tidak bisa ya belajar, tapi secara ya hal yang lain kami ingin terbuka semuanya gitu. Kita akan sama dulu. Oke, saya rasa bisa sampaikan sekali lagi. Jadi ada pertanyaannya tadi susah gitu, cuman yang gampang nih gini. Pemprov tahun ini pungutan pajak nggak sih? Oh, begini. Begini. Sebenarnya kan nanya kayak gitu. Susah dari nanya Bang Bukhari. Jadi begini, di bulan Februari, bulan Februari, gua melihat ada potensi 4 juta kendaraan, 2 juta yang tahun 5 tahun lalu, 2 juta yang di belakang. Ini harus segera dibuktikan. Kita tidak bisa membuktikan sekarang, kenapa? Karena kita ada temuan dari BPK. Maka kita akan clearance dari BPK dulu bahwa ini tidak menjadi temuan. Di bulan Juni kita akan melakukan pengurusan pajak plus dengan biaya tiganya gratis. Juni ini. Oke, terima kasih. Buka dulu. Berdoa dulu. Yang mimpin doa Bang Rusman ya? Bang Rusman ya kan, walaupun udah ada yang makan segala macam, biar saja sama Pemprov yang bisa diatur, mimpin doa ya kan? Silakan Bang Rusman. Dibuka dulu. Tapi dibilangin boleh juga, jadi nggak ada yang bayar pajak lagi tuh. Hilang dari dibilang sekarang. Kita doakan agar gubernur bisa memimpin Lampung dengan benar seadil-adilnya, itu juga dalam program kita. Waalaikumsalam.